warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Bimasara. Saya akan mempresentasikan tentang pengadaan sarana dan prasarana. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana ialah serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, penyusunan rencana, pelaksanaan pengadaan, sampai diterimanya barang atau jasa untuk mencapai tujuan suatu kantor atau perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis analisa kebutuhan. Jenis-jenis analisa kebutuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama analisa kebutuhan kualitatif, yang kedua analisa kebutuhan kuantitatif. Analisa kebutuhan kuantitatif ialah suatu rangkaian kegiatan pengelompokan keterangan atau informasi tentang jenis kegiatan yang terdapat dalam suatu satuan atau unit organisasi tertentu. Sedangkan analisa kebutuhan kuantitatif ialah meneliti volume dan frekuensi kegiatan yang terdapat dalam suatu unit organisasi tertentu. Selanjutnya, tujuan dari pengadaan sarana dan prasarana, yaitu untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai, serta pengadaan yang tepat waktu. Prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa. Prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa yaitu ada 4. Yang pertama, efisien. Efisien di sini merupakan pengadaan barang atau jasa yang harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai hasil dengan kualitas premium. Yang kedua, efektif, yaitu pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya. Yang ketiga, transparan, yaitu semua ketentuan dalam informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa. Yang keempat, yaitu terbuka, yaitu pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi syarat dan kriteria. Pengelolaan, penyaluran atau distribusi sarkas. Penyaluran atau pendistribusian sarkas ialah siklus kegiatan dan usaha pengurusan dalam penyelenggaraan saluran dan menyampaikan kebutuhan sarkas kepada unit-unit atau satuan kerja yang dibutuhkan. Di sini ada jenis-jenis moda transportasi. Jenis-jenis moda transportasi itu terbagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, railway transportation, air transportation. Transportasi yang pertama yaitu transportasi darat atau jalan raya. Contohnya yaitu truk. Yang kedua, railway transportation, contohnya kereta api. Yang ketiga, air transportation, contohnya yaitu pesawat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inventarisasi sarana atau prasarana. Inventarisasi yaitu suatu proses perhitungan, pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, pengelolaan terhadap sarana atau prasarana yang dimuat dalam suatu daftar. Tujuan dari inventarisasi ini yaitu untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarkas yang dimiliki oleh suatu organisasi. Yang kedua, untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun pemeliharaan sarkas. Yang ketiga, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana. Kemudian, pelaksanaan inventarisasi terbagi menjadi 2, yaitu pencatatan dan pelaksanaan. Pencatatan di sini yaitu dalam pencatatan dipergunakan buku dan kartu. Yang pertama, kartu inventarisasi barang. Yang kedua, kartu inventarisasi ruangan. Yang ketiga, buku inventaris. Yang keempat, buku inventaris. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar sebagai berikut.
Yang pertama buku inventarisasi dan rekap, yang kedua buku mutasi barang dan rekap.